Ini memang saya sudah pakai yang foam cleanser ya. Sun lotion itu saya belum waktu itu pernah coba sekali tapi saya baru pakai sedikit kemudian ada teman yang minta yang mau coba gitu kan saya kasih dan akhirnya saya belum coba lagi. Tapi saya kembali mempelajari ini dan memang produk yang sangat bagus gitu. Dan hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama. Kita akan tahu lebih banyak lagi tentang kedua produk ini. Tadi di awal pun video sudah menyampaikan juga tentang Atomy Evening Porset ya, dan di situ sudah lebih lengkap. Dan di sini saya lebih kepada teknis yang praktis. Nah, seringkali kita ada kesalahan-kesalahan umum yang seringkali kita jumpai atau sering kita lakukan di dalam keseharian kita, kita membersihkan wajah. Barangkali ada yang merasa buang waktu gitu ya, waktunya terburu-buru sehingga men-skip atau kurang memperhatikan pentingnya kita merawat wajah kita, membersihkan wajah kita gitu. Nah, di Atomy ada salah satu produknya adalah Atomy Evening Care Faucet. Yang terdiri dari 4 produk, 4 macam dalam satu paket, yaitu deep cleanser, foam cleanser, peeling gel, dan peel off mask. Ya, nah seperti ini. Kalau kita beli satu set evening care ini terdiri dari 4 macam dengan urutan pemakaian seperti di sini. Kita tidak mengikuti seperti yang ada di dalam kemasannya ya. Kalau di kemasannya itu tidak urut. Jadi urutan yang benar adalah yang langkah pertama menggunakan deep cleanser, yaitu yang tujuannya adalah untuk membersihkan kulit dan menutrisi kulit. Kemudian yang kedua adalah menggunakan foam cleanser, yaitu perawatan pori-pori dan untuk membersihkan kotoran. Yang ketiga, eksfoliasi atau perawatan tekstur kulit. Dan yang keempat adalah peel off mask, perawatan kulit dan mengencangkan kulit. Kita akan coba lihat satu-satu kandungan dari eh, 4 macam skincare ini ya. Yang pertama, deep cleanser. Deep cleanser ini mengandung ginseng dan ginkgo leaf extract yang tujuannya atau fungsinya adalah melembabkan dan mengencangkan kulit yang lelah. Kemudian ada carrot extract dan ascorbic tocopherol. Ini adalah untuk memberi nutrisi dan elastisitas pada kulit sehingga menghasilkan kilau kulit yang bercahaya. Nah, saya sering mendengar juga, wah ini saya habis pakai skincare Atomy, kok malah jerawatan ya? Ada begitu. Atau, wah saya jadi makin berminyak, makin nggak enak wajah saya gitu kan. Nah, barangkali apakah ada yang eh, prosedurnya salah, atau ada yang eh, hal-hal yang kurang kita perhatikan. Misalnya setelah pakai deep cleanser, kulit itu seharusnya kerasa lembab, bukan berminyak. Jadi apa yang harus kita perhatikan? Pertama, deep cleanser ini harus kita ambil secukupnya. Kemudian kita pijat pelan-pelan ke wajah dengan gerakan yang melingkar. Nah, warnanya akan berubah dari putih menjadi bening. Jadi kalau belum bening ya, berarti kita harus terus kita pijat pelan-pelan, tentu bukan dengan tekanan. Biasanya jari yang kita pakai adalah jari tengah dan jari manis kita. Jadi tidak menggunakan telunjuk. Kita oleskan, pijat pelan-pelan gitu dengan gerakan melingkar begitu. Dari pertamanya itu kan di Plinster itu warnanya krem putih ya. Waktu ditempel pertama itu masih putih pasti. Kemudian pijat pelan-pelan dia akan menjadi bening. Nah, ada yang begitu pijat sebentar saja dia langsung sudah berminyak. Itu salah satu ciri bahwa kulit kita sedang kering. Jadi saya juga mempelajari seperti itu, memperhatikan maksudnya yang memperhatikan pada waktu kulit terasa kering itu di cleanser menyerapnya lebih cepat juga gitu. Berarti kita harus lebih hati-hati dan mencoba untuk melembabkan kulit kita di step yang pertama ini. Jadi kita harus ambil secukupnya. Memang tidak perlu banyak-banyak ya. Kita ambil secukupnya saja, pijat pelan-pelan sampai berasa kulit kita lembab. Kemudian yang kedua adalah foam cleanser. Foam cleanser ini
mengandung ekstrak Pelinus linteus yang fungsinya adalah menenangkan agar kulit tidak tegang setelah dibersihkan dan juga mengandung ekstrak Cordyceps militaris yang memberi nutrisi dan cahaya pada kulit. Nah, apa yang biasanya ada masalah dengan foam cleanser? Apakah kita membuat busa ya atau kita langsung pakai tanpa membuat busa terlebih dahulu? Kan namanya saja sudah foam cleanser gitu. Jadi waktu awal saya pikir hanya ambil gitu ya, terus kosok-kosok sudah jadi gitu kan, langsung dioleskan ke wajah. Tapi ternyata tidak. Dan kenapa juga foam cleanser itu bisa habis duluan dibanding produk yang lain nih, dibandingkan dari 3 produk yang lainnya gitu ya. Padahal foam cleanser bisa dibilang yang lebih banyak kita pakai daripada produk yang lain gitu ya. Nah, kemungkinan kita bisa menggunakan karena tidak membuat busa, sehingga kita pakai, wah ini kurang, kita tambah lagi gitu kan. Jadi akhirnya malah jadi boros dalam pemakaiannya. Jadi harus bagaimana? Foam cleanser diambil sedikit saja, kasih air, kosok-kosok terus gitu ya, sampai berbusa di tangan kita, baru kita oleskan di wajah kita. Karena foam cleanser ini mengandung konsentrasi yang sangat tinggi, kandungan konsentrasi itu sangat tinggi, sehingga sedikit saja sudah menghasilkan busa yang banyak. Nah, apakah dari Bapak Ibu atau teman-teman di sini yang sudah menggunakan evening care set ini, ada khususnya yang foam cleanser, apakah ada yang tanpa membuat busa? Silakan bisa mungkin tulis di kolom chat. Kalau satu, kalau ya eh, langsung tidak bikin busa langsung dipakai. Kalau dua, yang memakai eh, memang harus dibikin busa dulu. Adakah yang sudah memakai foam cleanser tapi langsung digunakan tanpa membuat busa? Ya, ada yang langsung ya, Ibu. Nah, dia yang langsung kita mesti merubah nih. Mulai sekarang, kalau pakai foam cleanser harus dibuat dulu eh, menjadi busa ya. Ya, ini rata-rata sudah 2 juga ya. Sudah nomor 2, berarti sudah membuat busa dulu. Busanya tuh banyak gitu ya. Kita ambil sedikit saja, campur air, sudah banyak sekali busanya. Baru kita oleskan ke wajah. Yang berikutnya adalah filling gel. Filling gel ini terdiri dari ekstrak akar elm tree dari Korea dan bahan pelembab yang larut dalam air. Fungsinya adalah mencerahkan kulit kusam dan membuat kulit tampak lebih bersih. Kemudian terdiri juga dari ekstrak kulit jeruk keprok yang besar. Ini membantu merawat sebum dan menjaga kulit tetap bersih dan terurus. Nah, ini apa biasanya kesalahan umum penggunaan peeling gel? Jadi pakai piring gel itu di tempat gelap, mungkin di tempat lembab. Mungkin di kamar mandi kita waktu mandi jadi terus sekalian oh ini tahap ketiga langsung saja di kamar mandi gitu ya. Tujuan dari penggunaan peeling gel ini kan adalah mengangkat sel kulit mati dengan cara eksfoliasi yang lembut. Nah, tetapi ternyata tidak tidak demikian caranya. Jadi pertama, pastikan juga tangan dan wajah kita itu dalam kondisi yang kering dan juga lingkungan yang kering waktu pakai peeling gel. Jadi tidak bisa dipakai di kamar mandi yang kelembapannya tinggi. Kemudian setelah itu baru oleskan peeling gel secara merata ke wajah yang bersih dan kering, hindari tentu area mata dan mulut. Setelah itu didiamkan di kulit selama 1 sampai 3 menit. Jadi tidak langsung dioleskan, langsung kita pijat, tetapi didiamkan dulu 1 sampai 3 menit kurang lebih ya. Kemudian setelah itu dipijat, dipijat sebelum kering, karena kalau sudah kering akan terjadi iritasi di kulit kita. Pijat wajah dengan gerakan yang melingkar untuk mengangkat sel kulit mati. Kalau wajah kita kotor, wajah kita banyak sel kulit matinya yang belum terangkat, itu akan keluar seperti butiran-butiran pasir. Ya, ini untuk peeling gel. Dan yang tahap yang keempat adalah penggunaan masker, peel of mask. Peel of mask ini terdiri dari amethyst powder, membantu menyerap sebum dan kotoran dan menjaga pori-pori tetap bersih. Yang kedua terdiri dari mengandung jet powder, yaitu membantu tekstur kulit yang kasar menjadi lebih lembut.
dan mulus serta membantu merawat rona kulit. Dan kandungan yang ketiga adalah terdiri dari Centella asiatica ekstrak, membantu mengencangkan dan menguatkan kulit dan memperbaiki kulit yang kendor. Nah, apa kesalahan umum biasanya yang terjadi dengan penggunaan masker? Pakainya tipis, karena pikir "Oh, sayang gitu ya, tipis aja udah beres deh gitu kan, kulit kitanya sudah bersih gitu, jadi pakainya tipis. Tapi ternyata pemakaian yang tipis itu tidak benar. Jadi kita harus mengoleskan peel off mask dengan jumlah yang cukup dan merata. Jadi rata ke seluruh wajah. Kalau terlalu tipis, akan membuat bubuk ametisnya itu susah membersihkan pori-pori yang tersumbat. Dan juga waktu proses apa mengelupasnya, kalau kita sudah selesai, sudah keringan, kita lepas gitu ya, itu akan susah juga kalau tipis. Tapi kalau merata, ya cukup nggak tebal sekali, artinya sudah merata dan menutupi semua wajah kita itu. Nah, maka waktu lagi dilepasnya pun dia akan lebih mudah begitu. Ini dengan pemakaian yang rutin seperti ini, peel off mask, maka akan membuat pori-pori kita menjadi kecil kecil ya. Jadi kalau diperhatikan penggunaan dari evening care ini empat macam evening care itu ya, dari deep cleanser, foam cleanser, peel off mask, peeling gel dan peel off mask. Hanya foam cleanser yang dipakai dalam keadaan basah. Wajah kita basah dan tangan kita dikasih air kan bikin busa ya. Sedangkan yang lain harus dalam kondisi yang kering. Waktu kita tadi pertama deep cleanser pun harus tangan kita kering, tuh ya. Wajah kita kering. Kemudian setelah pakai foam cleanser, kita harus juga mengeringkan wajah. Setelah itu pakai peeling gel, jadi dalam keadaan yang kering. Juga pada waktu menggunakan masker. Jadi ini eh, beberapa tips untuk kita memperhatikan penggunaan evening care. 구독, 좋아요 눌러주세요.